Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Rabu 15 Juni 2022. Bersama saya Pendeta Yefta Setiawan Krisgunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hidup yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih kami telah dipulihkan dari segala lelah kami setelah semalam kami diberikan oleh Tuhan istirahat yang sangat cukup. Sebelum kami akan melanjutkan perjalanan kehidupan kami hari ini dengan berbagai aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan, kami akan merenungkan sabda-Mu untuk menjadi pegangan dan tuntunan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Mohon pimpinan Roh Kudus bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan kitab Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6 yang akan menjadi dasar renungan pagi hari ini. Tertulis seperti ini. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Adapun tema untuk renungan pagi ini adalah hidup hanya sekali. Saudara-saudara, suatu hari seorang rohaniwan yang bijak mendatangi sebuah penjara. Ia bermaksud menemui para narapidana kelas berat yang telah melakukan pelbagai tindakan jahat, bahkan biadab. Setelah mereka dikumpulkan dalam satu ruangan, rohaniwan bijak itu bertanya, "Seandainya Tuhan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bisa hidup satu kali lagi, apakah kalian masih mau dilahirkan menjadi seorang seperti sekarang ini? Ataukah kalian ingin menjadi orang yang berbeda? Dan jika menjadi orang yang berbeda, lalu sikap, tindakan, dan pekerjaan apa yang kalian inginkan?" Seorang pemuda yang dipenjarakan karena merampok sebuah bank dan menewaskan seorang ibu dalam aksinya itu menjawab, "Saya tidak mau lahir lagi menjadi orang yang sama seperti sekarang ini. Hidup saya berkelimangan dosa. Kalau Tuhan mengizinkan saya terlahir kembali, saya ingin lahir sebagai orang yang berbeda. Siapa tahu saya bisa menjadi orang baik dan bisa lebih berbahagia. Jika saya diberi kesempatan untuk hidup sekali lagi, saya tidak mau menjadi seperti saya sekarang ini. Dengan hidup yang penuh kegagalan, selalu menyusahkan dan membuat orang tua malu. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik dan lebih berguna," kata seorang lelaki muda yang dipenjara karena terlibat dalam jaringan narkoba. Jika benar-benar ada yang namanya reinkarnasi atau kelahiran kembali, saya memohon kepada Tuhan untuk tidak dilahirkan menjadi orang seperti sekarang ini. Hidup saya penuh dengan pikiran-pikiran negatif dan keserakahan terhadap harta kekayaan, jawab seorang bapak yang masuk penjara karena kasus korupsi dan penggelapan uang negara. "Saya bersumpah, saya tidak mau menjadi diri saya yang sekarang ini. Saya adalah orang yang biadab. Di otak saya yang ada adalah nafsu binatang dan keinginan-keinginan untuk memuaskan nafsu diri," ungkap seorang ayah sambil menangis terseduh karena ia merasa berdosa telah memerkosa putrinya sendiri.
Komentar atau jawaban senada juga disampaikan oleh para narapidana lainnya. Ada pembunuh, pencetak uang palsu, pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Menanggapi hal itu, kemudian rohaniwan ini bertanya kembali kepada para narapidana tersebut. Jika demikian, mengapa kalian tidak melakukan perubahan itu sekarang juga? Sehingga kalian bisa menjadi orang yang kalian dambakan itu. Mengapa harus menunggu Tuhan memberikan hidup satu kali lagi? Lalu mereka menjawab dan memberikan alasan. Masalahnya sekarang sudah terlanjur. Kami semua sudah menjadi orang berdosa dan sulit untuk menghapus predikat yang sudah melekat pada diri kami di mata masyarakat. Lebih baik kami memulai hidup baru lagi nanti, ketika Tuhan benar-benar memberikan kesempatan hidup satu kali lagi kepada kami. Kemudian rohaniwan itu berseru dengan wajah serius. Jika demikian, bunuhlah diri kalian sekarang juga, supaya kalian segera terlahir menjadi orang baik dan berguna. Mendengar perkataan tersebut, para narapidana kaget dan tersentak karena mengira disuruh bunuh diri. Namun rohaniwan itu segera menjelaskan maksudnya. Bukan nyawa kalian yang dibunuh, tetapi kelakuan dan pikiran yang buruk yang ada di dalam diri kalian itu yang harus kalian bunuh. Nafsu serakah, emosi yang tidak terkendali, iri hati, kesombongan, kemarahan, kemalasan, kebodohan, dan pikiran-pikiran negatif lainnya harus dimusnahkan. Kubur dalam-dalam diri kalian yang kemarin itu, dan jadilah orang yang berbeda mulai hari ini, seperti apa yang kalian dambakan, sehingga orang lain akan melihat kalian sebagai pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Jelas sang rohaniwan sambil menegaskan bahwa sesungguhnya setiap saat Tuhan memberikan kesempatan itu kepada manusia, tetapi manusia sendiri yang tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Lalu sambung rohaniwan tadi, coba kalian ingat, ketika kalian sembuh dari sakit, bukankah Tuhan sudah memberikan kesempatan hidup satu kali lagi? Ketika kalian lolos dari musibah dan mara bahaya, bukankah Tuhan sudah memberikan kesempatan hidup satu kali lagi? Ketika kalian beroleh pengampunan dari sebuah kesalahan yang besar, bukankah Tuhan telah memberikan kesempatan hidup sekali lagi? Yang penting, bukan hanya sekadar keinginan atau berandai-andai saja, tetapi tekad yang sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan itu sekarang juga. Sebab kalau tidak memiliki komitmen dan motivasi yang kuat, berapa kali pun kalian diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, kalian pasti akan lahir kembali menjadi orang yang sama seperti yang kalian keluhkan saat ini. Demikian cerita tadi, saudara-saudara, dan betapa miripnya apa yang disampaikan oleh rohaniwan bijak dalam cerita tadi dengan apa yang disampaikan Rasul Paulus dalam surat Kolose tadi. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Kemudian Paulus menegaskan bahwa hal-hal tersebut mendatangkan murka Allah. Jadi di sini jelas bahwa Allah tidak menyukai hal-hal seperti itu. Dalam nasihat Rasul Paulus ini terkandung makna di dalamnya bahwa segala sesuatu dalam hidup kita yang melawan Allah dan yang menghalangi kita untuk memenuhi kehendak Allah harus dimatikan. Itu semua adalah hal-hal yang buruk di dalam diri kita, yang harus dibunuh
atau dibuang. Maka pertanyaan yang penting untuk kita renungkan, apakah sampai saat ini kita masih menyimpan dan memelihara hal-hal tersebut? Meskipun itu tidak sampai membawa kita di penjara sama seperti para narapidana tadi, namun tetap harus dibuang, harus dimatikan. Karena kita adalah orang-orang yang telah menerima Kristus dan yang harus menanggalkan manusia lama serta kelakuannya itu dan hidup menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui sepanjang hidup kita. Bagaimana hal itu dapat dilakukan? Disinilah peran Roh Kudus menjadi penting, yaitu memungkinkan manusia kita dapat terlahir kembali menjadi manusia baru yang berbeda dari sebelumnya. Mulai dari sekarang, tanpa perlu menunggu Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup satu kali lagi, seperti yang dipikirkan para narapidana dalam cerita tadi. Karena memang dalam ajaran iman kita tidak mengenal reinkarnasi. Yang ada adalah hidup yang kita jalani sekarang ini, dan lakukan yang benar dan terbaik dalam sekali hidup yang kita jalani ini. Untuk itu, kita harus mau terus membuka diri terhadap karya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, agar kita dapat hidup menurut Roh serta melakukan apa yang baik dan benar, bukan hidup menurut daging yang hanya menuruti keinginan dan hawa nafsu yang tidak baik, yang membuahkan dosa. Dengan demikian, kiranya kita dimampukan untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang yang selalu berorientasi dan mengerjakan apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan dengan pertolongan Roh Kudus, tolong kami untuk dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang selalu berorientasi pada dan melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami ini, agar kami dapat benar-benar menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat menjalani kehidupan saudara yang hanya sekali ini. Lakukan yang benar dan terbaik yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati.